Assalamualaikum. Eh, kita akan mempresentasikan dari digital marketing yaitu bab 3 konten strategi marketing. Oke, kita masuk ke sub A yaitu definisi konten marketing. Nah, saat ini sudah banyak pemain digital marketing yang menyadari pentingnya konten marketing sebagai bagian dari strategi marketing mereka ya terhadap produk atau bisnis mereka yang akan mereka lakukan ya. Karena bisa kita lihat di entrepreneur sekarang juga seperti itu, para selebritis juga seperti itu, dan juga terhadap bisa dibilang para wira-wirausahaan yang juga melakukan konten-konten marketing mereka seperti itu. Lanjut ke sub B, mengapa bisnis memerlukan konten marketing? Ya, untuk sekarang saat ini ya emang sangat butuhkan konten marketing. Kenapa? Berkembangnya secara signifikan. Konten marketing adalah salah satu cara paling efektif bagi Anda pembisnis online untuk membesarkan bisnis Anda. Nah, ini mungkin yang dimaksud adalah pembisnis online. Ya, mungkin pada saat ini emang ikut zamannya, mau nggak mau seperti itu. Karena biar makin pesat dan makin pesat dan besarnya juga peluang untuk melakukan marketing terhadap bisnis marketing kita seperti itu. Nah, ini ada 4 yang saya ambil poin yaitu awareness. Awareness ini adalah uh, tugas seorang content marketer di sini yaitu membangun kesadaran alias awareness bahwa produkmu mereka butuhkan. Nah, kamu akan yaitu Anda atau kamu yang akan melakukan pengenalan terhadap produk atau pengenalan terhadap bisnis Anda. Bagaimana caranya Anda membawa bahwasanya audiens atau orang yang akan Anda targetkan bahwasanya ini penting bagi dia seperti itu. Kedua, riset. Setelah audiens aware dengan produkmu dan tertarik untuk membelinya, mereka biasanya akan mencari tahu atau riset terlebih dahulu ya. Mereka mungkin melihat-lihat di Google atau menanyakan pada orang-orang terdekat dia atau menanyakan pada orang yang lain seperti itu. Yang ketiga yaitu consideration. Setelah mereka riset produk, mereka akan berpikir lagi sebelum memutuskan untuk membeli produkmu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, mereka para audiens atau para customer, biasanya mereka akan membandingkan terhadap produk atau membandingkan terhadap bagaimana mereka bertanya dan dari mana mereka akan mendengar jawabannya dan mereka akan membandingkan dengan mungkin produk-produk yang lain seperti itu atau dengan bisnis yang lain seperti itu. Maaf kalau misalnya dengan bisnis lain ini pembisnis mungkin yang bersaing terhadap bisnis Anda seperti itu. Yang terakhir beli. Nah, ini bisa dipahami ya. Beli di tahap terakhirnya audiens akhirnya memutuskan untuk membeli sebuah produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Ya. Oke, kita lanjut. Sub C, bentuk konten marketing. Ini ada 5. Infografik. Banyak orang haus akan informasi tapi kadang kesulitan membaca data yang disajikan dalam penelitian atau tulisan panjang. Infografik bisa menyajikan data yang rumit dalam bentuk yang mudah dipahami. Salah satu kelebihan infografik adalah memadukan gambar dan tulisan tapi informasi yang disampaikan tetap to the point ya. Ini maksud infografik ini bagaimana Anda melakukan info terhadap bisnis Anda dan produk Anda dan yang bagaimana Anda melakukan itu to the point, apa yang audiens atau customer yang mereka inginkan ya Anda to the point langsung apa yang dimaksud dengan produk Anda seperti itu dan terhadap bisnis Anda seperti itu. Kedua, website atau blog. Nah, ini ya sangat mudah juga sih yang seperti yang juga saya jelaskan yang sebelumnya. Mereka akan mencari produk atau apa, mereka akan juga melakukan searching terhadap yang mereka akan inginkan atau mengunjung sebuah blog website Anda seperti itu atau website pembisnis bisnis Anda seperti itu. Yang ketiga, podcast. Nah, ini yang lagi trennya ini ya, yang muncul memang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Contohnya podcast yang saat ini sedang hype di Indonesia. Ya, mungkin yang sangat booming sekarang ini, yang sangat tren.
Beberapa pencipta konten atau brand juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan awareness. Topiknya pun juga bisa disesuaikan dengan target audience yang ingin disasar ya. Ini masuk podcast ini merupakan salah satu wadah cerdas pengganti radio ya. Ini bisa maksudnya mengiklankan sebuah produk atau bisnis kita yang akan kita lakukan. Yang keempat ya, video kita akan memasarkan atau mengiklankan sebuah video, membuat sebuah iklan produk kita yang secara unik dan menarik yang akan menarik customer atau orang-orang yang mengunjung atau yang melihatnya seperti itu. Yang kelima, yang terakhir yaitu buku. Nah, jika kamu menyasar target audiens yang lebih serius, kamu bisa memanfaatkan dengan meluncurkan ide atau informasi ke dalam sebuah buku. Ini bisa dibilang buku, mungkin ada buku yang kecil-kecil atau bisa digantikan dengan sebuah mini buku. Mungkin yang udah ada beberapa yang udah tahu juga, mini buku itu bisa memberikan informasi-informasi yang to the point, intinya saja terhadap produk bisnis kita. Tujuan penulisan ataupun penerbitan buku ini agar para pembaca mengetahui bisnis atau brand apa yang sedang dibangun. Buku jadi salah satu cara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk yang dijual. Nah, kita akan memberikan informasi segala macam apapun dalam itu. Dan juga harga apa yang harga produk, terus semacam hal yang lainnya yang mungkin yang para pengunjung atau para audiens dan customer yang kami ingin melakukan mencari tahu tentang bisnis produk kita seperti itu. Lanjut ke sub D. Skill yang dibutuhkan dalam konten marketing. Nah, ini ada 4. Komunikasi, menulis, bercerita, peka. Nah, yang terakhir ini peka, yang dimaksud Anda harus selalu peka pada tren yang muncul saat ini. Ikuti perkembangan pada saat tren sekarang ini yang terjadi atau digemari banyak orang sehingga kontenmu tidak terlihat basi. Ya, maksud konten ini adalah sebuah pemasaran digital marketing Anda. Ya, Anda terus up to date seperti itu. Mengikuti pasar, mengikuti tren yang sedang terjadi, perkembangan yang sekarang atau yang sedang lagi boomingnya. Kamu juga harus kreatif dalam melihat tren saat ini. Nah, Anda yang memiliki bisnis atau produk ingin mengembangkan atau ingin menjual sebuah produk Anda harus kreatif dan inovatif. Apapun itu, karena para pengunjung dan konsumen akan tertarik dan menarik terhadap sebuah yang sangat berbeda, sangat menarik perhatian terhadap mereka tersebut. Seperti itu. Pada mereka sendiri seperti itu. Terhadap konsumen dan pengunjung. Pilih dengan baik tren mana yang bisa kamu memanfaatkan untuk meningkatkan awareness pada produkmu dan mana yang tidak perlu. Seperti itu. Baik, terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan PPT saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.